Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa, selalu semangat ya, walaupun hari ini kalian sedang berpuasa. Sudah siapkah kalian belajar? Ya, hari ini kita akan belajar ditemani oleh ibu, yaitu Ibu Vera. Belajar untuk kelas 5, tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materinya, iklan di media cetak, dan IPA materinya, jat tunggal dan jat campuran. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo anak-anak, coba kita amati dulu ya sebuah iklan di papan yang dipajang di sekolah. Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Setelah mengamati iklan di atas, coba kemukakan. 1. Produk apa yang ditawarkan iklan tersebut? Ya, produk yang ditawarkan berupa air minum kemasan botol dengan produk Aquada. Kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Ya, nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Bagaimana kesimpulan tentang isi teks paparan iklan tersebut? Berdasarkan pemaparan iklan, produk yang ditawarkan adalah air minum kemasan botol dengan produk Aquada. Selain itu ada pesan juga, yaitu kalau sudah minum kemasan tersebut, kalian buang produk tersebut, botolnya, ke dalam sampah agar bisa didaur ulang. Anak-anak, masih ingatkah apa iklan itu? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai untuk tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Lalu, apa tujuan iklan itu? Yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai supaya tahu apa produk jasa yang ditawarkan. Yang kedua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk dan jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk, barang, dan jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk dan jasa. Dan yang terakhir, menarik halayak ramai. Selanjutnya, ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, iklan itu harus informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, juga menarik. Lalu, bentuk-bentuk iklan ada 2. Ada iklan baris dan iklan kolom. Apa itu iklan baris? Iklan baris itu adalah iklan kecil atau singkat. Nah, iklan ini disebut juga dengan ini. Ciri-ciri iklan baris terdiri dari 2 atau 3 baris informasi. Dikelompokkan sesuai dengan barang atau jasanya. Yang ketiga, kalimatnya pendek. Dan yang keempat adalah dilengkapi dengan. Yang kelima, ada nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pembeli. Keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan ketujuh, harganya tergolong murah. Adalah contoh iklan baris pada koran. Yang kedua adalah iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan kolom yaitu pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari surat kabar. Ciri-ciri dari iklan kolom terdiri dari ilustrasi, ada gambarnya, ada foto, bagan, dan kata-kata. Ukurannya lebih besar, berisi penawaran ajakan. Bisa juga berupa iklan keluarga atau pribadi, berita berita duka, dan ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Selanjutnya anak-anak, kita amati dan baca sebuah iklan di media cetak berikut ini. Setelah kalian baca dan amati iklan tersebut, coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah maksud dan tujuan iklan tersebut? Ya, untuk
himbau masyarakat untuk menjaga kesegaran dari udara di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah dengan cara tidak merokok. Yang kedua, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Ya, iklan tersebut termasuk bentuk iklan kolom. Yang ketiga, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Himbauan dapat menciptakan yang segar di tempat kerja, di rumah, di tempat ibadah, cara tidak merokok. Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata. Sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting adalah air. Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Benda-benda di lingkungan sekitar kita dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal terdiri dari disebut dengan zat murni. Zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Contohnya ada besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Contohnya ada air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada garam dapur, ada gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua, campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, senyawa dengan unsur, senyawa dan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain ada air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Agar kalian lebih memahami lagi tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Yang pertama, ada nama zatnya air. Air termasuk ke dalam apa coba? Ya, senyawa. Tembaga termasuk ke dalam unsur. Gula termasuk ke dalam senyawa. Perak unsur. Gas senyawa. Hidrogen dan besi termasuk unsur. Besi termasuk ke dalam unsur. Ya, sekarang ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan makanan, bukan? Dan barang zat tunggal atau zat campuran. Yang pertama untuk memasak masuk ke dalam zat. Yang kedua, tembaga zat tunggal. Ketiga, gula zat tunggal. Keempat, perak zat tunggal juga, dan garam zat tunggal. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semua dapat memahaminya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat, tetap beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.